Kembali lagi di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang penentuan harga pokok produk dengan metode job of the cost. Metode harga pokok pesanan atau yang biasa dikenal dengan job of the costing method adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk penentuan harga pokok produksi pada perusahaan atas dasar pesanan. Dalam kalkulasi biaya job order, setiap job order atau pesanan adalah suatu satuan akuntansi yang dibebankan biaya bahan, upah, dan biaya overhead dengan menggunakan nomor-nomor order. Biaya untuk setiap pemesanan yang dikerjakan untuk pelanggan tertentu dicatat dalam suatu kartu yang disebut dengan kartu biaya job order. Tujuan dari metode harga pokok pesanan job order costing yaitu untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok pesanan secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Untuk mengetahui harga pokok produksi setiap pemesanan, kita membutuhkan harga pokok produksi yang dihitung per unit. Caranya dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pemesanan yang bersangkutan. Perhitungan HPP dalam metode job costing yaitu dengan dikumpulkan biaya produksi untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Dalam menyusun laporan kos produksi, laporan kos produk, dan laporan laba rugi dalam perhitungan job of the cost harus dibuat secara berurutan karena kegiatan manajer dalam menganalisis proses dan biaya produksi juga berguna untuk penetapan harga jual produk agar sesuai dengan margin yang diharapkan. Produksi cost atau penjualan terdiri dari biaya bahan baku dan bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Rumus perhitungan biaya produksi berupa bahan baku yang digunakan yaitu yang pertama, biaya bahan baku sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. Dan yang kedua yaitu biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Dengan cara itu kalian akan menemukan hasil akhir. Selanjutnya, penerapan metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan, biaya produksi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah biaya produksi langsung. Biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang mudah ditelusuri melekatnya pada setiap produk pesanan yang dibuat. Oleh karena itu, baik biaya bahan langsung maupun biaya tenaga langsung dapat secara langsung dihitung sebagai bagian dari harga pokok produk. Yang kedua, biaya produksi tidak langsung. Biaya yang termasuk ke dalam golongan produksi tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat secara langsung dibebankan kepada produk. Dalam perusahaan yang membuat lebih dari satu jenis produk, banyak ditemukan biaya yang sulit ditelusuri melekatnya pada produk, sehingga terlalu rumit untuk secara langsung diperhitungkan sebagai bagian dari harga pokok tiap jenis produk yang dibuat. Adapun siklus pembuatan produk, yang pertama pembelian dan penyimpanan bahan baku, yang kedua pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, yang ketiga menyimpan produk jadi dalam gudang, dan yang terakhir manfaat informasi harga pokok produk per pesanan. Yang pertama menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba atau rugi tiap pemesanan. 5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sekian pembelajaran hari ini, sampai bertemu di materi selanjutnya.